Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda sempat ngecek ke Desa Taman Harjo bahwa peta yang Anda berikan digunakan? Untuk perkiraan langsung digunakan, kami belum tahu kepastiannya kapan akan digunakan, Pak. Tapi untuk rencana penggunaan petanya akan digunakan di web profil Desa Taman Harjonya. Jadi nanti peta desanya dimasukkan di webnya, Pak. Yang memasukkan ke web siapa? Petugas perangkat desanya. Apakah sudah diajarkan juga caranya? Kalau diajarkan, belum, Pak. Belum. Berarti artinya apa yang sudah Anda kerjakan belum tentu bisa dipakai berarti ya? Oke. Kemudian dari selama Anda KKN di sana, kira-kira peluang apa yang bisa dikerjakan? Misalkan Anda sebagai seorang entrepreneur, ya mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur, ada peluang yang bisa digarap apa? Mohon maaf, Pak. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Ya selama Anda KKN di sana, Anda kan lihat potensi-potensi dan kekurangannya di sana. Nah, setelah Anda selesai KKN, menurut Anda apa peluang yang Anda bisa tangkap di Desa Taman Harjo sebagai mahasiswa yang berjiwa entrepreneur? Mau izin menjawab, Pak. Untuk Ya, silakan. kegiatan kami sendiri kan terfokus kepada peta digital. Jadi untuk permasalahannya kemarin adalah peta yang ada di Desa Taman Harjo itu masih lama, jadi masih belum mencakup persebaran penduduk yang baru. Jadi masih ada wilayah yang sudah ditempati namun tidak tercatat di peta tersebut, Pak. Oke, Anda kan sudah KKN, melihat GIS, juga melihat apa dengan GIS itu kan melihat luas daerahnya, kemudian jumlah penduduk dan sebagainya ya, jumlah UMKM dan sebagainya. Tentunya kan bisa punya kesimpulan tentang potensi dan kelemahan. Nah, kira-kira peluang apa yang bisa Anda tangkap setelah KKN di Desa Taman Harjo? Mau izin menjawab, Pak. Ya. Jadi kemarin kan untuk Desa Taman Harjo sendiri itu kan terbagi menjadi 3 aktivitas kalau tidak salah. Jadi ada peta Ya. digital, UMKM, dan ada satunya lagi mirip seperti UMKM. Jadi kemarin saya juga sempat tanya ke kelompok lain untuk seperti kekurangannya itu kalau UMKM itu masih seputar promosi, Pak. Jadi penduduk di sana kan rata-rata berjualan tempe, terus kemudian ada rengginang gitu, Pak. Nah, di pemasarannya mungkin kurang ada label gitu, Pak. Jadi pembeli kurang merasa bahwa produknya aman dan ramah untuk digunakan gitu, Pak. Oke, itu kan berhubungan dengan UMKM. Sekarang kalau yang berhubungan yang Anda kerjakan adalah GIS-nya, ya, peta geografisnya. Jadi apakah ada keseimbangan antara pertanian, industri dan sebagainya? Kalau menurut saya ada hubungannya, Pak. Jadi kan misalnya kalau di desa kemarin itu kan ada sekolah yang masih masuk daerah pertanian. Nah, padahal di kondisi yang sebenarnya itu sekolahnya itu tidak ada, jadi hanya ada lahan pertanian saja gitu, Pak. Jadi dari proses pembuatan peta digital ini kita jadi tahu ternyata wilayah ini tuh masih
pertanian, bukan persekolahan gitu, Pak. Ya, jadi maksud saya begini, Anda melakukan KKN itu bukan hanya sekedar melihat-lihat, kemudian memantau saja, terus mencatat saja, tapi akhirnya goalnya adalah Anda melihat peluang. Nah, peluang tersebut itu bisa jadi bisa diterapkan ke desa-desa yang lain, sehingga Anda nanti lulus itu kalau menangkap sebuah peluang, apalagi banyak peluang, maka Anda nggak bingung cari kerja, begitu. Anda akan muncul jadi entrepreneur, entah itu di bidang IT, entah itu di bidang yang lain. Jadi ada manfaatnya Anda terjun ke masyarakat itu. Jadi bukan hanya sekedar membuat GIS kalau nggak bisa jualan juga percuma. Ahli tapi tidak bisa menjual keterampilannya juga percuma. Ya, jadi makanya yang saya pertanyakan adalah bagaimana Anda bisa melihat sebuah peluang di dunia nyata begitu. Paham ya? Baik, Pak. Kira-kira ada yang bisa nambahkan kira-kira peluang apa yang berhubungan dengan yang Anda buat? Mana yang lain? Devina, saya, Radia, sama Givari, Ahmad. Ada Mungkin suaranya? saya izin menjawab, Pak. Ya. Nah, jadi kan kemarin di Desa Taman Harjo itu sudah dibagi ya, Pak. Ada yang bikin peta, ada yang UMKM Ya. juga. Nah, jadi kelompok kami ini lebih ke membuat peta, Pak. Jadi karena ditugaskan untuk membuat peta, jadinya kami tidak mengarah ke UMKM gitu, Pak. Karena kan kami merasa sudah ada yang menanggung jawabi gitu, Pak. Betul. Yang saya tanyakan bukan UMKM-nya, tapi peluang. Ya, Anda masuk di peta. Apakah di pembuatan peta pun, ya, pada saat Anda punya kemampuan untuk membuat peta, apakah di situ tidak ada peluang? Ada, Pak. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Farah tadi, untuk di Desa Taman Harjo itu peluangnya yaitu seperti menjualan tempe seperti itu, Pak. Oh, enggak, hubungannya sama peta yang Anda buat tadi. Mungkin saya izin menjawab, Pak. Jadi dari peta yang sudah dihasilkan itu kan bisa dilihat kalau misal di Desa Taman Harjo itu sendiri didominasi wilayah pertanian dan perkebunan. Jadi mungkin peluangnya bisa dilihat di situ, Pak, di bidang pertanian dan juga perkebunan tebu itu. Seperti itu. Nah, pada saat Anda melihat peta di situ, ya, di satu desa, ya, salah satu contoh adalah Taman Harjo. Ya, Anda melihat di situ apa permasalahan-permasalahan dengan peta itu? Kenapa membutuhkan peta itu? Izin menjawab, Pak. Jadi kenapa harus membutuhkan peta itu? Karena dari peta kami itu semua informasi yang dicantumkan itu informasi yang terbaru. Jadi nantinya masyarakat nanti bisa mengetahui di mana letak-letak sarana dan prasarana yang terbaru. Seperti itu, Pak. Ya, Anda akan dengan membuat peta jadi akhirnya tahu, ya. Nah, sehingga tahu kemudian kendala-kendala masyarakat kira-kira hanya untuk Desa Taman Harjo atau desa-desa yang lain juga apakah memiliki kendala yang sama atau hanya Desa Taman Harjo aja? Untuk di aktivitas keuangan ada di Desa Ngijo itu terdapat kendala juga, Pak. Itu batas wilayah petanya itu tidak sama seperti di data Badan Pusat Statistik. Jadi itu melebar gitu, Pak, peta desanya. Maaf, ya saya kembali. Apa sih kebutuhannya? Apa sih yang membuat harus butuh peta tadi? Tadi udah disebutkan tadi. Coba saya ulang lagi. Saya tanya ulang lagi. Kenapa butuh peta? Karena nantinya di peta kita itu dicantumkan informasi-informasi terbaru mengenai titik-titik sarana dan prasarana yang ada di Desa Taman Harjo. Untuk siapa itu? Untuk masyarakat Desa Taman Harjo. Untuk masyarakat.
apakah masyarakat di Desa Tamanharjo saja yang membutuhkan peta itu, ataukah masyarakat luas yang membutuhkan peta setiap di desanya? Apakah hanya penduduk Tamanharjo saja, ataukah seluruh penduduk membutuhkan peta di desanya? Mau izin membantu menjawab, Pak? Ya. Jadi menurut saya untuk peta digital memang sebaiknya bisa digunakan di seluruh penduduk, Pak. Karena artinya itu kebutuhan seluruh penduduk kan ya? Iya, Pak. Apakah tidak menjadi peluang pada saat sebuah kendala seluruh masyarakat? Nah, padahal solusi belum ada, hanya Anda membuat di Tamanharjo saja, sementara di desa-desa lain belum punya peta itu. Nah, itu kan menjadi peluang. Maksud saya seperti itu. Jadi menangkap sebuah masalah, ya, masalah penduduk yang akhirnya menjadi peluang Anda nantinya ke depan, ya. Baik, Pak. Seperti itu. Jadi pada saat Anda melihat peluang, ya, sebuah peluang usaha atau pekerjaan, maka Anda bisa memberikan solusi kepada suatu masyarakat atau penduduk. Disitulah menjadi sebuah usaha. Paham maksudnya? Paham, Pak. Jadi tidak bingung. Anda lulus punya kemampuan, keterampilan, tapi bingung cari kerja, lowongan kerja aja. Sementara ada peluang, ada pekerjaan, Anda tidak tahu. Baik, Pak. Mau izin mengkonfirmasi, Pak? Ya. Berarti yang dimaksud Bapak tadi peluang itu, jadi dari hasil KKN kami bisa menggunakan keterampilan membuat peta bisa digunakan untuk ke daerah yang lain selain Tamanharjo, begitu ya, Pak? Nah, salah satunya di samping kreativitas yang lain. Dengan Anda mengenal permasalahan-permasalahan di salah satu desa, ya, permasalahan di salah satu desa, artinya di desa-desa lain pun mengalami permasalahan yang sama, yang serupa, dan itu menjadikan peluang Anda untuk memberikan solusi terhadap permasalahan penduduk Indonesia begitu. Jadi Anda jual keahlian kalau sudah tahu pasar, tapi kalau tidak tahu pasar, mau ahli seperti apa, ibarat intan tapi tidak tahu. Ibarat berlian tapi orang tidak tahu dan Anda tidak dipromosikan, jadi ya tidak berharga jadinya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi harapan saya, Anda sebagai seorang mahasiswa Filkom UB nantinya itu betul-betul berharga. Berharga kenapa? Karena Anda punya harga, kedua orang lain tahu berapa harga Anda. Tapi kalau Anda berharga tapi tidak ada yang tahu, sehingga tidak berharga. Ya. Oke, pertanyaan saya cukup itu aja. Nanti untuk laporannya saya pelajari dulu, saya koreksi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, sekian. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nurul. Pak. Terima kasih, Pak.